Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Banyak orang berduka untuk Yang Chen. Hal yang paling kritis adalah Damu Tianzun benar-benar mengabaikan aturan dan menyerang Yang Chen secara langsung, sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Lagi pula, bahkan jika semua orang tahu bahwa Damu Tianzun punya dendam terhadap Yang Chen, tidak mungkin dia akan menyerang Yang Chen secara terang-terangan. Namun Damu Tianzun benar-benar berani melakukannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yang Chen. Akibatnya, situasinya menjadi kaku dan sulit dalam sekejap. Yang Chen tahu dia harus membuat pilihan. Tidak menyerah berarti kematian, bukan. Ia harus menyerah dan memasuki turbulensi spasial. Meskipun situasinya mengerikan, itu masih lebih baik daripada dibunuh oleh Damu Tianzun. Yang Chen hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerah dengan enggan. Kemudian, dia langsung tersapu oleh turbulensi spasial, menghilang di tempat dan terlempar keluar dari saluran spasial. Namun, serangan Damu Tianzun gagal, yang membuatnya diam-diam kesal karena dia tidak membunuh Yang Chen dengan tamparan. Saat adegan berakhir, dinding spasial segera memperbaiki dirinya sendiri. Yang Chen telah menghilang sepenuhnya, dan semua orang tak kuasa menahan napas. Meskipun banyak orang merasa situasi Yang Chen tidak adil, tak seorang pun berani bersuara saat itu. Lebih baik melindungi diri mereka sendiri dengan bijaksana. Jika Yang Chen tidak mati, mereka mungkin terlalu marah atas kejadian itu untuk membantunya, tetapi sekarang Yang Chen sudah mati, bagaimana mereka bisa membantunya? Tidak ada gunanya membela orang mati. Sialan, geram Lunan dari klan Iblis Bumi, ingin bertindak. Akan tetapi, para ahli surgawi di sekelilingnya dengan tegas menahannya. Tenang saja, Lunan. Tidak ada gunanya membalas dendam untuk orang mati. Lunan, tidak ada gunanya meratap lagi karena dia sudah mati. Dengan amarah di hatinya, Lunan bersumpah dalam hati bahwa saat dia pergi ke paviliun penghormatan surgawi, dia akan berlatih agar menjadi kuat dan membalas dendam untuk Yang Chen. Banyak orang di klan Iblis Bumi juga mendesah. Damu Tianzun kini telah membunuh Yang Chen dan telah dengan jelas menunjukkan otoritasnya, memberitahu orang-orang dari alam roh bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka di alam roh, mereka harus lebih patuh dan berperilaku baik di alam selatan. Kini, banyak orang yang lebih banyak bersedih daripada menyesal atas meninggalnya Yang Chen, namun rasa sedih memang tidak dapat dielakkan. Yang paling mengejutkan adalah Zhang Xuelian. Saat ini, Zhang Xuelian tetap acuh tak acuh, bahkan ketika Yang Chen tersapu ke dalam turbulensi spasial, ia tetap tak tergerak. Ketidakpedulian dingin yang ia tunjukkan sungguh mengerikan. Bahkan Li Chongqiao menggigil seluruh tubuhnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Zhang Xuelian dan Yang Chen adalah pasangan suami istri. Jika Yang Chen terlempar ke dalam turbulensi spasial, wajar saja jika Zhang Xuelian bereaksi. Namun, Zhang Xuelian terlalu tenang, begitu tenangnya hingga menakutkan. Apa yang dipikirkan wanita ini? Li Chongqiao merenung. Tidak peduli apapun, karena dia telah mengambil tindakan terhadap Yang Chen, Zhang Xuelian akan menjadi yang berikutnya. Dia tidak percaya bahwa Zhang Xuelian, sebagai orang terpilih dengan berbagai metode perhitungan, tidak akan tahu bahwa segala sesuatu yang melibatkan Yang Chen adalah perbuatannya. Memang, itu semua adalah rencana licik antara dia dan Damu Tianzun. Jauh sebelum Damu Tianzun dan Yang Chen bertengkar, dia telah melakukan kontak dengan Damu Tianzun dan bekerja sama dengannya. Mereka bersekongkol dan menyusun rencana jahat. Pertama, Li Chongqiao, dengan dalih melindungi dinding ruang, menggunakan alat ilahi raja untuk diam-diam menghancurkan dinding ruang tersebut. Kemudian, mereka menjebak Yang Chen dan mendorongnya langsung ke dalam turbulensi spasial. Jika semuanya gagal, Damu Tianzun akan menyiramkan bahan bakar ke dalam api dan menamparkan Yang Chen hingga mengalami bencana yang tidak dapat diubah lagi. Mereka telah membicarakan semua ini sebelumnya. Damu Tianzun mengambil tindakan yang paling jelas dan mungkin akan dihukum karenanya. Sama seperti sekarang, Damu Tianzun. Yuan Hong Tianzun berdiri dengan marah saat itu. Damu Tianzun, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang seseorang dari alam roh? Damu Tianzun tahu ia harus menjelaskan dirinya sendiri setelah bertindak, dan berkata perlahan, Yuan Hong, Yang Mulia Surgawi, saya sangat menyesal. Anda tahu bahwa saya pernah memiliki masalah dengan Yang Chen di masa lalu, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk bertindak sekarang. Saya sudah menyesalinya, dan meskipun saya tahu itu tidak ada gunanya, saya bersedia menerima hukuman apapun. Saat kita kembali ke paviliun Tianzun, aku akan menghukummu dengan berat, balas Yuan Hong Tianzun dengan marah. Namun ini semua hanya untuk pertunjukan. Semua orang tahu Yuan Hong Tianzun tidak benar-benar bermaksud menghukum Damu Tianzun. Sebenarnya, Yuan Hong Tianzun awalnya sangat marah, tetapi kemudian ia berubah pikiran. Tindakan Damu Tianzun merupakan cara yang baik untuk membangun otoritas di alam selatan dan membuat orang-orang di alam roh takut, membuat mereka memahami posisi mereka. Adapun hukuman untuk Damu Tianzun, itu semua hanya formalitas belaka. Damu Tianzun mengetahui semua ini, hatinya dipenuhi rasa gembira, dan dia mencibir sambil pergi.
bertarung melawannya. Yang Chen hanya berhayal, tidak bisa melihat posisinya yang sebenarnya. Adapun yang lain, mereka tahu betul bahwa Yuan Hong Tianzun hanya berpura-pura, tetapi apa yang dapat mereka katakan sekarang? Mereka tidak punya pilihan selain menerima bahwa itu adalah kesalahan Yang Chen karena memprovokasi Damu Tianzun dan sekarang harus mengurus urusan mereka sendiri. Untuk sementara, kekacauan mereda. Pertunjukan kekuatan di alam selatan membuat orang-orang di alam roh secara tidak sadar membandingkan diri mereka dengan alam selatan, dan mereka gagal. Sementara itu, di titik akhir turbulensi spasial, langit berbintang semesta. Langit berbintang semesta terdiri dari ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan tempat lain yang Yang Chen ragukan. Namun, ketika ia tersapu oleh turbulensi spasial, ia sekali lagi memasuki langit berbintang semesta. Apakah aku berada di langit berbintang semesta lagi? Gumam Yang Chen dalam hati. Kalau dia benar-benar dibawa ke tempat seperti itu, dia tidak takut sama sekali. Penatua beruang 1, Penatua beruang 2, keluarlah, perintah Yang Chen. Baiklah, keluar, tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 melompat keluar serempak, bos, apa perintah Anda? Yang Chen melihat sekeliling. Bagaimana cara saya menuju alam selatan? Saya diserang di saluran spasial menuju alam selatan. Bagaimana saya bisa menemukan lokasi alam selatan di langit berbintang semesta? Yang Chen sangat bingung. Kalian berdua, bawa aku ke depan, teriak Yang Chen. Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 menggendong Yang Chen sepanjang jalan, berlari cepat melintasi langit berbintang alam semesta seperti orang biasa, sangat santai. Berhenti. Yang Chen tiba-tiba berteriak. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan di depannya, dua planet antarmuka raksasa melayang. Di antara planet-planet ini, salah satunya adalah alam roh yang ia kenal. Meskipun murid ilahi Lingqi dan jiwanya tidak dapat melihat dengan jelas, dia terlalu akrab dengan alam roh untuk tidak dapat menyimpulkan berbagai hal dari tata letak umum. Sedangkan untuk planet lainnya, Yang Chen tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah alam selatan. Alam roh dan alam selatan tidak terlalu jauh jaraknya. Yang Chen tahu apa yang harus dilakukan. Kalian berdua, cepatlah ke planet di sana dan serang langsung ke bagian dalam planet itu. Teriak Yang Chen. Dengan melakukan itu, dia mungkin bisa langsung memasuki alam selatan. Hal ini membuat Yang Chen gembira. Awalnya dia khawatir bagaimana caranya pergi ke Southland. Lagi pula, tanpa saluran spasial, siapa yang tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Terakhir kali, mereka dapat kembali dengan cara yang sama, jadi Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 menggendongnya dan berlari kembali dengan mudah. Namun kali ini berbeda. Setelah terlempar keluar dari saluran spasial, ia tidak dapat menemukan lokasinya, yang cukup aneh. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan saluran spasial dan tersesat di langit berbintang alam semesta, itu akan merepotkan. Lagi pula, stamina Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 terbatas. Namun kini tampaknya dia belum jauh dari Southland dan alam spiritual setelah tersingkir dari saluran spasial. Sekarang dia bisa bergegas masuk. Hatinya dipenuhi kebencian. Li Chongqiao dan Damu Tianzun sebenarnya berkonspirasi melawannya. Jika dia memasuki wilayah selatan, dia akan menghancurkan mereka. Sekarang, Penatua beruang 1 dan Penatua beruang 2 menggendong Yang Chen, bergegas menuju planet perbatasan Southland. Sepanjang jalan, pikiran Yang Chen kacau balau. Yang paling membuatnya bingung adalah istrinya, Zhang Xuelian. Secara teori, dengan cara perhitungan Zhang Xuelian, dia bisa membantunya meramalkan krisis ini. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia sama sekali tidak menyebutkannya. Terlebih lagi, saat kecelakaannya, ekspresi Zhang Xuelian terlalu tenang, sama sekali tidak peduli, seolah-olah mereka berdua tidak saling kenal. Hal ini membuatnya benar-benar bingung dan tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Zhang Xuelian. Apa yang dipikirkan Zhang Xuelian? Yang Chen merasa bingung. Tapi seperti membunuh Li Chongqiao dan Damu Tianzun, dia harus pergi ke Paviliun Dewa Langit untuk mencari tahu semuanya. Paviliun Dewa Langit. Gumam Yang Chen dalam hati, mengingat nama itu. Dia tidak tahu di mana dia akan berakhir setelah memasuki Southland, jadi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan sekarang. Bos, sepertinya tidak jauh, tapi kenapa kita belum sampai setelah berlari sekian lama? Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 terengah-engah. Yang Chen juga bingung, tetapi segera menyadari alasannya. Dari posisi ini, ia bisa melihat seluruh planet batas. Seberapa besar satu planet batas? Tak seorang pun bisa melintasinya dalam sekejap. Jarak yang mereka lihat sekarang mungkin tidak jauh jika dibandingkan dengan planet batas, tetapi jika dipikirkan dengan cermat, sebenarnya jaraknya sangat jauh. Beruang tua 1 dan beruang tua 2 sudah berjuang. Tunggu, kita hampir sampai, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Beruang tua 1 dan beruang tua 2 terengah-engah dan megap-megap mencari napas. Seperti yang dikatakan Yang Chen, mereka memang dekat. Pada akhirnya, kedua beruang konyol itu mengerahkan seluruh tenaga mereka, tak peduli lagi. Mereka meraung, memejamkan mata, dan menyerbu ke depan.
Akhirnya, mereka menembus penghalang planet pembatas dalam satu tarikan napas dan memasukinya dalam sekejap. Kemudian, Yang Chen merasakan perubahan mendadak di depannya. Pemandangan aslinya lenyap seketika, digantikan oleh lapisan demi lapisan turbulensi spasial yang bagaikan pisau. Turbulensi spasial ini seakan menghalangi orang luar untuk memasuki wilayah itu dengan mudah. Pupil mata Yang Chen tiba-tiba mengecil, merasakan krisis. Jika melintasi ruang angkasa mudah, banyak orang pasti sudah melakukannya. Dia segera menggunakan niat dao luar angkasa untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, niat dao luar angkasanya tidak akan bertahan lama. Bos, ayo kita lakukan, teriak Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2. Yang Chen menyuarakan kekhawatirannya, jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa, Tetua Beruang 1 dan Tetua Beruang 2 tampak percaya diri. Mereka bergegas ke depan, mengabaikan turbulensi spasial, dan dengan paksa membuka celah di ruang yang padat. Bos, cepat masuk, teriak Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2. Yang Chen tidak banyak berpikir dan dengan paksa melintasi turbulensi spasial. Seiring turbulensi spasial yang semakin parah, Yang Chen merasa bahwa niat dao ruangnya semakin sulit dipertahankan. Ia hanya bisa terus maju dengan cemas. Karena dorongan ini, niat dao ruangnya menjadi lebih sulit dipertahankan. Akibatnya, sejumlah besar turbulensi spasial melilit tubuh Yang Chen, saat ia baru saja memasuki celah spasial. Kemudian, kepala Yang Chen menjadi hitam dan, terluka oleh turbulensi spasial, dia pingsan. Adapun Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2, mereka ingin memasuki tanah selatan melalui celah ini, tetapi tepat ketika beruang-beruang konyol itu hendak bertindak, celah spasial yang terbuka langsung tertutup. Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 menjadi pucat. Mereka ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, 1 bulan kemudian, Yang Chen duduk bersila di pegunungan, ekspresi cemas di wajahnya. Sudah sebulan sejak dia tiba di sini. Dia tidak yakin apakah dia datang ke tanah selatan atau tidak. Harus diakui bahwa kiroh langit dan bumi di sini lebih melimpah daripada di alam spiritual, menjadikannya tanah harta karun yang langka. Mengandalkan bakat binatang angkasa bintang yang diwarisi oleh Tetua Beruang 1 dan Tetua Beruang 2, ia telah menerobos batas. Kalau tidak, hanya memikirkan untuk menyeberangi wilayah selatan saja, Yang Chen tidak bisa menjamin ia akan berhasil dengan selamat. Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 memiliki kemampuan khusus binatang angkasa bintang. Mereka tidak hanya mampu mengabaikan turbulensi spasial, tetapi juga secara paksa menciptakan celah spasial di ruang padat, yang memungkinkannya melewatinya. Jika tidak, situasinya pasti akan hidup dan mati kemarin. Meski begitu, ia masih terluka parah dan terpisah dari Beruang Tua 1 dan Beruang Tua 2. Sekarang, ia telah mendarat di pegunungan yang tak dikenal ini. Sebulan yang lalu, ia bahkan tak bisa bergerak. Ia terluka parah akibat turbulensi spasial sehingga ia tak bisa bangun. Kalau bukan karena dia anggota dan medical, dan selalu membawa ramuan-ramuan racikannya, mustahil dia bisa pulih seperti sedia kala hanya dalam waktu sebulan. Bahkan saat itu, ia masih belum pulih ke puncaknya dalam sebulan ini. Jika ia harus menghitungnya, ia baru pulih sekitar 20% dari kekuatannya. Tentu saja, kekuatan 20% ini mungkin jauh dari puncaknya, tetapi cukup untuk menghadapi beberapa binatang purba di pegunungan ini. Ini adalah pegunungan binatang purba, dihuni oleh sejumlah besar binatang purba. Beberapa di antaranya cukup kuat. Di antara yang baru-baru ini ditemuinya, bahkan ada beberapa binatang purba tahap pencerahan. Mustahil sekali menemui makhluk seram semacam itu di alam roh, tetapi di dimensi ini makhluk seram semacam itu dapat dengan mudah kita temukan di mana saja. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sekarang, yang lebih mengkhawatirkannya adalah Beruang Tetua 1 dan Beruang Tetua 2. Dia tidak tahu di mana kedua beruang konyol itu sekarang. Setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa ia tidak perlu khawatir. Meskipun kedua beruang konyol itu tidak terlalu pintar, mereka mewarisi bakat Star Space Beast, jadi keselamatan bukanlah masalah. Satu-satunya yang dikhawatirkan adalah kedua beruang konyol itu terlalu jauh, sehingga sulit untuk bersatu kembali. Lagi pula, menemukan satu sama lain dalam dimensi yang luas ini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada titik ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menenangkan diri dan tidak memikirkan hal-hal lain. Namun, tiba-tiba terdengar suara binatang purba. Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya. Suara binatang purba. Apa ada manusia? Saat Yang Chen memikirkan itu, tiba-tiba seekor binatang purba besar turun dari langit. Tak lama kemudian, sekelompok orang melarikan diri dengan panik, berlarian menuju lokasi Yang Chen, tanpa henti. Dikejar oleh binatang purba itu, mereka tampak berantakan dan menyedihkan. Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Mengapa mereka memimpin pengejaran ke sini? Dia benar-benar tidak dapat menahan tawa dan menangis di saat yang sama, karena dia tidak ingin mengambil tindakan sekarang karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya.
Begitu dia mengambil tindakan, tidak ada keraguan bahwa itu akan memperlambat pemulihannya hingga mencapai puncak. Apakah ini Raja Binatang Purba di daerah ini, kadal naga terbang? Gumam Yang Chen dalam hati. Ia tidak tinggal diam selama waktu itu. Jiwanya sering menjelajahi lingkungan sekitar dan mengamati segala sesuatu di dekatnya. Binatang purba ini, yang disebutnya kadal naga terbang, meski ia tidak tahu nama spesifiknya, merupakan raja segala binatang purba di daerah ini. Kekuatannya seharusnya cukup untuk menandingi tahap nirvana, cukup kuat. Yang Chen berhasil menghabiskan waktunya dengan damai di pegunungan ini tanpa diganggu oleh binatang buas kuno ini, mengandalkan keuntungan jiwanya. Binatang-binatang purba ini belum mengembangkan kecerdasan mereka dan hanya bisa disebut binatang buas. Mereka tidak memiliki jiwa yang kuat, jadi mereka tidak tahu dia ada di sini. Namun sekarang, dengan orang-orang ini yang memimpin Flying Dragon Lizard ke sini, segalanya mungkin berubah. Kadal naga terbang ini terlalu sulit dibunuh, larilah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tidak membunuh kadal naga terbang, luka kepala keluarga kita tidak akan sembuh, dan bagaimana kita bisa menang dalam kompetisi antar klan ini? Menang, mempertahankan posisi kita saja sudah cukup. Mari kita coba bertahan hidup dulu. Kita sama sekali bukan tandingan kadal naga terbang ini. Aku tak menyangka dia bisa berevolusi sampai tingkat seperti itu. Kadal naga terbang, bentuknya mirip kadal biasa tetapi bersayap, mengepakkan sayapnya dan dapat menyemburkan hembusan angin berputar dari mulutnya. Hembusan angin itu bagaikan bilah pedang, mengguncang bumi dan gunung saat melintas, dan para ahli manusia pun melarikan diri berturut-turut. Di antara para ahli manusia ini, ada 2 ahli tahap nirvana dengan sekitar 2000 prasasti Dao Inten. Mereka memimpin tim ahli tahap pencerahan untuk mengepung kadal naga terbang, tetapi akhirnya dikalahkan. Jadi, kekuatan kadal naga terbang ini pasti setidaknya 3000 atau bahkan 4000 prasasti Dao Inten. Yang Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin memprovokasi keberadaan seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Namun, meski ia enggan, orang-orang ini secara tidak sengaja mengarahkannya ke arahnya. Pada saat ini, sebuah tim menyadari kehadiran Yang Chen, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Tidak bagus, kita tersesat ke lembah kematian. Kedua ahli panggung nirvana utama baru saja menyadari hal ini. Bertarunglah dengan benda ini. Salah satu ahli panggung nirvana berteriak, karena mereka tidak punya pilihan lain. Karena mereka tidak mempunyai jalan keluar, mereka hanya bisa melawan kadal naga terbang sampai mati. Selama pertempuran, mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Yang Chen, dan Yang Chen senang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Teknik Dao. Yang Chen bergumam sendiri, menyadari bahwa orang-orang ini menggunakan teknik Dao. Dan bukan hanya para ahli tahap nirvana. Para ahli tahap pencerahan juga menampilkan gerakan yang bernuansa teknik Dao. Jadi, tempat ini memang alam selatan. Yang Chen menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun teknik Dao mereka tidak kuat dan tidak memiliki kekuatan yang signifikan ketika digunakan oleh orang-orang ini, teknik-teknik itu sama umum seperti jalanan, bahkan seorang tahap pencerahan pun akan mengenalinya. Jadi, apa konsepnya? Detak jantung Yang Chen bertambah cepat. Tetapi dia harus mengakui bahwa orang-orang di tim ini tidak dapat bertahan lagi. Tidak bagus. Lari, kita bukan tandingan kadal naga terbang ini. Lari, kemana kita lari? Ah! Beberapa petarung tahap pencerahan terperangkap dalam hembusan angin yang dilepaskan kadal naga terbang dan langsung berubah menjadi debu, tak meninggalkan jejak. Ketegangan yang mendesak membuat anggota tim putus asa. Tiba-tiba, ahli tahap nirvana terkemuka teringat pada Yang Chen. Setelah mengamatinya, ia menunjukkan ekspresi gembira, Yang Mulia juga seorang ahli tahap nirvana. Mengapa tidak membantu kami, dan kita bisa melarikan diri bersama? Kalau tidak, jika kita mati dalam pertempuran nanti, akan sulit bagi Anda untuk menyelamatkan diri juga. Yang Chen merasa geli sekaligus jengkel. Beraninya kau mengatakan hal itu. Kalau saja kau tak memancing kadal naga terbang ini, apa aku akan mengalami kekacauan seperti ini? Jika Yang Mulia membantu kami hari ini, keluarga kami pasti akan sangat berterima kasih. Beberapa orang berteriak, sudah terdesak hebat oleh kadal naga terbang itu. Yang Chen berpikir keras. Orang-orang ini tidak mengatakan rasa terima kasih seperti apa yang akan mereka berikan, dan dia sebenarnya tidak ingin membantu. Namun, situasi saat ini berbeda dari sebelumnya, karena dia baru saja tiba di alam selatan dan tidak tahu di mana dia berada. Dia membutuhkan seorang pemandu. Lagi pula, seperti yang dikatakan orang-orang ini, cepat atau lambat dia harus berhadapan dengan kadal naga terbang, jadi waktu bukanlah hal yang penting. Satu-satunya hal yang membuat Yang Chen merasa tak berdaya adalah kekuatannya yang 20% dapat menghadapi binatang purba yang memiliki setidaknya 3000 atau 4000 prasasti niat Dao dan masih dapat menghancurkan para ahli tahap nirvana dengan teknik Dao. Setelah memikirkannya, Yang Chen akhirnya memutuskan untuk berdiri. Sebagai sesama manusia, aku juga harus membantu kalian. Begitu kata-kata Yang Chen jatuh, dia menghilang dari tempat itu dan tiba-tiba muncul di depan kadal naga terbang. Menekan, Yang Chen dengan paksa melepaskan Dao Inten ruang waktunya.
Kadal naga terbang yang awalnya sombong itu tiba-tiba gemetar ketika dao inten ruang waktu menimpanya. Tanpa mengetahui apa yang telah ditemuinya, tubuhnya terhimpit di tempatnya, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Semua orang yang menyaksikannya tercengang. Siapakah Yang Chen? Bagaimana mungkin dia bisa langsung menekan kadal naga terbang tanpa tahu metode apa yang dia gunakan? Tetapi bahkan dengan kadal naga terbang yang ditekan, wajah Yang Chen tampak sangat jelek. Sialan, aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku, dan dao inten ruang waktuku bahkan tidak bisa menekannya. Geram Yang Chen dalam hatinya. Kadal naga terbang itu jelas berjuang untuk melawan dan segera meraung saat bangkit kembali. Yang Chen menggertakkan giginya, dia tahu betul bahwa jika dia memiliki kekuatan puncak, dia bisa menghancurkan makhluk ini dalam sekejap. Namun kini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari dao inten ruang waktunya. Meski begitu, berdasarkan penilaiannya barusan, dia masih yakin bisa mengalahkan kadal naga terbang. Tekan lagi, Yang Chen menerapkan tekniknya. Artefak ilahi Raja Tombak Dewa Pembunuh muncul, membawa niat dao kehidupan dan kematian serta berbagai niat dao lainnya, semuanya menekan bersama-sama. Lalu, 30 lapisan kupu-kupu emas. Sekuat apapun ia mengerahkan, teknik tombak panjang Yang Chen jatuh dari langit dengan cepat. Kupu-kupu emas berkibar, berhamburan kemana-mana. Sambil membidik sasaran, ia menyerang dengan tombaknya. Ledakan dahsyat menggema saat kekuatan meletus. Meskipun kadal naga terbang merupakan binatang purba yang ganas dengan kecerdasan terbatas, ia masih memiliki sejumlah kecerdasan. Kini, merasakan gerakan Yang Chen, ia telah menyadari bahwa Yang Chen bukanlah orang biasa. Meraung dan meraung, ia mengepakkan sayapnya, tanpa diduga membangkitkan angin kencang di langit dan bumi, seketika menembus 30 lapisan kupu-kupu emas milik Yang Chen. Hal ini membuat pupil mata Yang Chen mengecil. Meskipun kekuatannya saat ini terbatas dan dia tidak dapat melepaskan kupu-kupu emas tingkat tinggi, metode kadal naga terbang masih terlalu mengerikan. Bisakah ia menggunakan kekuatan langit dan bumi? Meskipun bukan hukum surgawi, ia menyerupai kekuatan hukum surgawi. Apakah ini kekuatan yang dimiliki binatang purba yang tangguh? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana saya harus mengatakannya? Itu wajar. Kadal naga terbang ini dapat mengendalikan angin alami, menggunakannya untuk melawan niat dao dan kekuatan prasasti niat dao yang dikuasai oleh para ahli tingkat nirvana manusia. Selain itu, selama pertarungan, ia masih dapat mengambil alih dengan kuat. Yang Chen hanya bisa menghela napas. Saat ini, kadal naga terbang telah mematahkan kupu-kupu emasnya dan telah mengubah situasi menjadi serangan. Ganas dan tak kenal ampun, ia datang dengan cepat. Yang mulia, hati-hati, kadal naga terbang ini cukup kuat. Kita tidak boleh tergila-gila pada pertarungan, melarikan diri harus menjadi prioritas utama. Ahli tahap nirvana di sampingnya mengingatkan. Melarikan diri. Kemana? Tanya Yang Chen tanpa daya. Tubuh kadal naga terbang begitu besar hingga menutupi langit dan matahari. Begitu ia muncul, semua jalan di puncak gunung langsung tertutup. Ironisnya, bebatuan di pegunungan ini semuanya batu kristal, bukan material biasa. Tidak mudah menembusnya, jadi mereka langsung terperangkap di sini. Ekspresi Yang Chen dingin, mengetahui bahwa dia harus bertarung dengan punggung menempel ke dinding untuk memiliki harapan menang. Mencoba melarikan diri hanya akan menyebabkan serangan tanpa henti dari kadal naga terbang. Bertarung, terus berjuang. Pandangan Yang Chen terpaku pada kadal naga terbang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa dengan kekuatannya yang belum sepenuhnya dilepaskan, dia merasa agak gelisah di bawah tekanan kadal naga terbang. Sekarang, 30 lapisan kupu-kupu emas dan berbagai niat dao tidak dapat menekan kadal naga terbang, jadi dia juga mulai menggunakan metode sakinya. Transformasi mengamuk 9 putaran, aktifkan. Dengan gemuruh yang keras, saki yang mengerikan itu langsung membanjiri setiap inci area di sekitarnya seperti sungai. Ketika saki ini muncul, bagaikan pedang tajam atau prajurit dan kuda, ia mengepung kadal naga terbang, dan memang menghasilkan beberapa efek yang lumayan. Inten dao ruang waktu tidak bisa menekannya, tetapi saki ini bisa menimbulkan beberapa efek yang membingungkan. Sepertinya kekuatanku yang terkompromikan memungkinkan efek transformasi mengamuk 9 putaran dimanfaatkan sepenuhnya, tanpa dampak apapun, pikir Yang Chen. Bukan berarti niat dao ruang waktu lebih rendah daripada saki. Sebaliknya, prasasti niat daonya secara umum tidak dapat ditampilkan dalam kondisi terkuat saat ini. Sambil berpikir, Yang Chen menggunakan saki sebagai kekuatan utamanya dan menyerang kadal naga terbang lagi. Ini, saki. Banyak orang sedikit terkejut. Orang ini benar-benar bisa menggunakan saki, itu mengesankan. Banyak orang di sekitar berseru kaget. Dua ahli tahap nirvana yang tersisa dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Melihat mereka tidak dapat melarikan diri, mereka berpikir untuk membantu Yang Chen setelah kekuatan mereka pulih, untuk membantunya menang. Meskipun kekuatan Yang Chen telah berkurang, dia sekarang semakin terlibat dalam pertempuran. Kadal naga terbang ini kuat dan kasar, cara biasa benar-benar tidak bisa mengatasinya. Kalau begitu, aku akan menggunakan jurus yang kugunakan untuk mengalahkan Phoenix Langit Es dan Api itu.
Hanya saja, jika jurus ini berhasil, ya sudahlah, jika tidak, aku harus kabur, kata Yang Chen. Dia sepenuhnya fokus dan berkonsentrasi. Kadal naga terbang, yang terjerat oleh Saki, masih ganas seperti sebelumnya. Sambil meraung, ia menyerang Yang Chen lagi. Dengan kepakan sayapnya, sejumlah besar energi langit dan bumi telah berkumpul di sekitar Yang Chen. Yang Chen menggunakan Saki untuk memblokirnya, lalu segera menyapu dengan tombak dewa pembantaiannya. Kumpulkan. Dia menyatukan seluruh niat Dao dan Saki ke dalam tombak dewa pembantai, membentuk teknik tombak, amarah dewa kuno. Saki, pergi. Yang Chen menjerat semua Saki ke tubuh kadal naga terbang. Kemudian, dia mengarahkan tombaknya langsung ke kadal naga terbang. Melihat Yang Chen menerjang ke arahnya, kadal naga terbang pun sepenuhnya fokus, menyadari kekuatan tombak Yang Chen, dan memutuskan untuk bertarung hidup dan mati dengannya. Sayapnya mengepak, mengumpulkan kekuatan yang luar biasa. Kadal naga terbang ini akan menggunakan teknik rahasianya. Beberapa orang berseru takjub. Tidak bagus, Yang Mulia, cepat hindari. Kadal naga terbang ini menggunakan kekuatan ilahi bawaannya, yang sangat mengerikan, dan tidak dapat dihadapi secara langsung. Tetapi Yang Chen tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya, membuat semua orang merasa terguncang dan berpikir bahwa Yang Chen telah kehilangan akal sehatnya. Bukankah mereka bilang dia tidak bisa berhadapan langsung dengan kadal naga terbang? Apa dia tidak mendengar mereka? Melihat Yang Chen menyerang dirinya sendiri, kadal naga terbang sangat gembira. Dengan senyum di sudut mulutnya, sayapnya tiba-tiba mengepak dengan kuat. Bila angin besar yang menghubungkan langit dan bumi langsung menebas ke arah Yang Chen. Dengan suara keras, benda itu mampu merobek angkasa dan kemanapun benda itu lewat, pegunungan batu kristal itu hancur berkeping-keping. Kekuatan itu, cepat hindari. Sekelompok orang mundur dengan cepat, tidak berani melawan bahkan sisa-sisa kekuatan yang begitu mengerikan. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. Kadal naga terbang tidak akan pernah menang, ia terlalu kuat, setidaknya dibutuhkan 5.000 prasasti niat Dao untuk melawannya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Banyak orang menunjukkan ekspresi putus asa. Namun tiba-tiba ada yang berteriak, kalian, lihat, orang itu belum mati. Sekelompok orang tersadar dan melihat ke atas. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengejutkan, memang, Yang Chen belum mati, dan ia secara misterius muncul di atas kepala kadal naga terbang. Kadal naga terbang juga cukup bingung, ia sendiri tahu bahwa ketika semua orang mengira Yang Chen terbunuh oleh tekniknya, ia telah mengamati dengan saksama bahwa Yang Chen menghilang tepat sebelum ia menyerang. Kemudian lawan langsung bergerak ke kepalanya, teknik ini disebut misterius. Apakah itu gerakan sesaat? Jangan bodoh, ada bilah angin yang mengelilingi kadal naga terbang, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung melewatinya? Sekelompok orang itu benar-benar bingung. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa itu adalah kekuatan uniknya, kemampuan ilahi spasial. Niat Dao ruang waktu dapat memiliki efek ajaib terhadap manusia cerdas, apalagi binatang purba. Mati untukku. Tombak Yang Chen menusuk dari atas. Seketika, Saki dan Dao Inten dari ujung tombak itu meletus seketika. Setelah melawan sesaat, tubuh kadal naga terbang itu pun terkoyak di tempat oleh tombak Yang Chen disertai jeritan memilukan, sehingga menimbulkan luka robek yang besar. Mayat raksasa itu kemudian jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan suara dentuman. Tiba-tiba, sejumlah besar binatang purba yang mengelilingi mereka memancarkan rasa takut secara naluriah dan melarikan diri dengan panik. Mereka tahu bahwa raja terhebat sekalipun telah dikalahkan, manusia-manusia ini tidak boleh dianggap remeh. Segera setelah Yang Chen mengalahkan kadal naga terbang, kedua tim saling menatap, tercengang, tidak bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Tidak seorang pun mengira Yang Chen bisa menang. Untuk keseluruhan tim, mereka hanya merekrut Yang Chen pada saat itu karena mereka tidak berpikir mereka bisa bertahan, dan hanya membutuhkan seseorang untuk mendukung mereka. Jika mereka beruntung, memiliki ahli tahap nirvana tambahan mungkin dapat mengalihkan perhatian kadal naga terbang dan memungkinkan beberapa dari mereka melarikan diri. Itulah kuncinya. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah, mereka masih punya kesempatan untuk pulih. Satu-satunya pilihan mereka adalah melawan atau melarikan diri, dan memang, Yang Chen, si pemarah, benar-benar bertarung melawan kadal naga terbang itu. Namun tak seorang pun menyangka bahwa hanya Yang Chen seorang yang mampu mengalahkan kadal naga terbang itu. Para penonton tercengang saat menatap bangkai kadal naga terbang itu. Awalnya mereka ragu, tetapi ketika luka besar muncul di hadapan mereka, mereka tahu kadal itu sudah mati. Tak ada keraguan sama sekali. Ini, Yang Mulia, siapa Anda? Kelompok itu membelalakkan mata mereka, bertanya-tanya siapa Yang Chen. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, saya hanya seorang kultivator biasa, tidak layak disebut. Melihat Yang Chen tidak mau mengungkap asal-usulnya, mereka tidak memaksanya. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Ngomong-ngomong, kami masih belum tahu nama Anda, Tuan. Kedua ahli tahap nirvana itu melangkah maju, kini semakin hormat kepada Yang Chen. Yang Chen menyebutkan namanya. Jadi, ini saudara Yang Chen. Nama saya Wang Zong, dan ini saudara kedua saya, Wang Feng.
Keluarga kami tinggal di dekat sini. Kedua ahli panggung Nirvana itu pun memperkenalkan diri. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan kalian, Saudara Wang Zong dan Saudara Wang Feng. Kata Yang Chen. Seharusnya kita yang merasa terhormat, Saudara Yang Chen. Kau baru saja mengalahkan kadal naga terbang sendirian, sungguh mengejutkan kami. Untuk membunuhnya, seseorang membutuhkan setidaknya 5.000 prasasti Dao Inten. Saudara Yang Chen, kau benar-benar berhasil menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Seru kelompok itu dengan takjub. Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Jika orang-orang ini tahu bahwa ia hanya mengerahkan 20% dari kekuatannya, apa yang akan mereka pikirkan? Dia menangkupkan tangannya, itu cuma keberuntungan, nggak perlu disebut-sebut. Ngomong-ngomong, kalian ngapain di sini? Ceritanya panjang, tapi, karena saudara Yang Chen yang meminta, mari kita mulai dari awal. Ini melibatkan kepala keluarga kami, kakak tertua saya, Wang Yuanzheng. Wang Zong berkata, kakak tertua saya, Wang Yuanzheng, adalah yang terkuat di keluarga kami. Kekuatannya pernah mencapai puncak tahap nirvana dengan 5.500 prasasti Dao Inten. Dia terkenal di daerah sekitarnya. Wang Zong dan Wang Feng sengaja sedikit melebih-lebihkan, dengan harapan agar Yang Chen lebih menghormati mereka. Melihat keduanya berusaha menyenangkannya, Yang Chen tetap tenang dan kalem, menunggu keduanya melanjutkan. Sayangnya, belum lama ini, kakak tertua saya diserang diam-diam oleh keluarga Hou dan Wen, melumpuhkan yayasannya. Sekarang, dia terluka parah dan tidak bisa pulih sepenuhnya. Pada titik ini, kelompok itu mendesah. Sialan keluarga Hou dan Wen itu. Mereka hanya ingin melenyapkan keluarga kita terlebih dahulu agar kedua keluarga mereka bisa perlahan-lahan saling bertarung. Yang Chen penasaran dengan apa yang mereka bicarakan dan perjuangan yang mereka sebutkan. Wang Zong berkata, obat terbaik untuk menyembuhkan luka kakak tertua saya adalah darah kadal naga terbang. Jika kita bisa mengumpulkan darah ini, pasti akan ada efek penyembuhan yang ajaib. Jika bukan karena saudara Yang Chen, kita semua pasti tak berdaya melawan kadal naga terbang ini. Aku tidak tertarik dengan darah kadal naga terbang. Kalau kau menginginkannya, silakan saja. Yang Chen telah mengamatinya dengan jiwanya sebelumnya. Meskipun darah kadal naga terbang itu berharga, itu tidak berguna baginya. Lebih baik bermurah hati dan memberikannya kepada orang lain. Wang Zong dan Wang Feng sangat gembira. Perkataan mereka sebelumnya agak menyelidik, tetapi mereka tidak menyangka Yang Chen begitu murah hati dan memberi mereka darah tanpa ragu. Itu sungguh hebat. Saudara Yang Chen, kami sungguh berterima kasih. Anda adalah dermawan keluarga kami. Rombongan itu tak kuasa menahan diri untuk berterima kasih kepada Yang Chen. Yang Chen mengibaskan lengan bajunya, bukan apa-apa, hanya usaha kecil. Ngomong-ngomong, meskipun kau tahu kau bukan tandingan kadal naga terbang, kau tetap bersikeras menyerang. Apa luka kepala keluargamu begitu parah sampai dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Saudara Yang Chen memang sangat jeli. Bukannya kepala keluarga kita tidak bisa menahan lukanya, hanya saja tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi sehingga ia bisa tetap hidup. Namun, saudara Yang Chen mungkin tidak tahu bahwa ada alasan di balik serangan keluarga Hou dan Wen, kata Wang Zong. Alasan apa? Karena Yang Chen hanya tahu sedikit tentang wilayah selatan, dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasinya. Sepertinya saudara Yang Chen benar-benar baru di sini. Biar ku jelaskan, di daerah ini, banyak klan kecil yang hidup dalam kekacauan terus-menerus. Tanpa manajemen yang tepat, situasi keluarga besar kita akan semakin buruk. Stabilitas relatif di daerah ini saat ini berkat domain suci, jelas Wang Zong. Wilayah suci. Yang Chen menjadi semakin penasaran ketika mendengar nama itu. Ya, wilayah suci. Apa kau benar-benar belum pernah mendengarnya sebelumnya, saudara Yang Chen? Tanya Wang Feng dan Wang Zong dengan perasaan campur aduk antara tawa dan air mata. Selama ini aku rajin berlatih, dan aku tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Yang Chen hanya bisa mengarang alasan yang lemah. Wang Zong dan Wang Feng merasa aneh, tetapi mereka tidak menaruh curiga. Sejauh yang mereka ketahui, Yang Chen sama sekali tidak mengetahuinya, jadi mereka melanjutkan, wilayah suci memang tempat yang hebat. Kaya akan sumber daya, memiliki kondisi kultivasi terbaik, dan menyimpan teknik-teknik Dao terbaik. Pada puncaknya, bahkan setara dengan Istana Raja Roh, Aula Raja Mulia, dan Aula 10.000 pedang. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah suci perlahan-lahan menurun. Meskipun demikian, wilayah ini masih dianggap sebagai kekuatan tertinggi, lebih dari cukup untuk menguasai wilayah kita. Aku mengerti. Yang Chen mulai memahami situasinya dengan lebih baik. Tak seorang pun yang tak ingin memasuki wilayah suci, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Dulu, gerbang wilayah suci dipenuhi para ahli tahap nirvana, yang tak bisa masuk meskipun kepala mereka berdarah. Namun, seiring merosotnya wilayah suci selama bertahun-tahun, mereka mulai menebar jala lebar-lebar, mencari bakat-bakat di antara orang-orang untuk bangkit kembali. Metode mereka adalah menyaring keluarga-keluarga di area yang luas. Caranya adalah dengan membuat keluarga-keluarga bertarung, dan hanya pemenang yang boleh mengirim 3 anggota keluarga mereka yang paling menonjol ke wilayah suci.
Meskipun metode ini tidak terlalu canggih, metode ini cukup praktis. Selama bertahun-tahun, metode ini memang telah membawa banyak talenta ke wilayah suci, yang memperlambat kemundurannya. Dan orang-orang dari keluarga besar juga bersedia memasuki wilayah suci. Lagi pula, meskipun mungkin tidak sebaik dulu, wilayah ini masih jauh lebih kuat daripada pasukan biasa. Saat Wang Feng dan Wang Zong berbicara satu sama lain, Yang Chen menebak apa yang sedang terjadi. Jadi, apakah karena domain suci sedang merekrut murid lagi sehingga semua orang begitu bersemangat untuk datang dan memburu kadal naga terbang ini? Tanya Yang Chen. Sambil berpikir, Wang Zong dan Wang Feng menghela napas. Ya, domain suci telah mengumumkan bahwa sebulan lagi, mereka akan mulai merekrut murid dari 6 keluarga agung di sekitarnya. Selain itu, Feather Plume dari klan gadis ilahi akan datang sendiri untuk mengawasi perekrutan. Para petarung terkuat dari 6 keluarga agung akan bertanding, dan siapapun yang menang dapat membawa 3 anggota keluarga mereka sendiri ke wilayah suci. Begitu berita ini tersebar, orang-orang dari 6 keluarga agung tak bisa lagi tinggal diam. Keluarga Wen dan keluarga Hou telah berkonspirasi melawan kepala keluarga kita terlebih dahulu. Sepertinya kepala keluargamu sangat kuat, yang membuat keluarga-keluarga ini takut. Kata Yang Chen, tidak persis seperti itu. Meskipun kepala keluarga saya kuat, ada orang-orang kuat di keluarga lain. Keluarga Wen dan keluarga Hou ingin menyingkirkan satu pesaing terlebih dahulu. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Bahkan, mereka hanya bisa berhasil sekali, dan nanti, keluarga lain pasti akan waspada. Kebetulan keluarga kami yang paling sial, menjadi sasaran pertama kedua keluarga ini. Wang Zong berkata, sekarang kepala keluarga kita terluka, jika beliau tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi antar 6 keluarga, keluarga Wang kita akan dianggap tersingkir dari kompetisi dan tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan berat hati, meskipun tahu bahwa kita bukan tandingan kadal naga terbang ini, kita harus mencoba mengambil darahnya untuk membantu kepala keluarga kita pulih dari luka-lukanya, agar beliau dapat berkompetisi dalam kontes mendatang. Namun, seperti yang Anda lihat, Saudara Yang Chen, meskipun telah mempersiapkan diri dengan baik dengan harta karun piring arai, kita akhirnya gagal. Ngomong-ngomong, kami sungguh perlu berterima kasih, Saudara Yang Chen. Jika bukan karena Anda, bukan hanya kami akan gagal total, tetapi nasib keluarga kami juga akan terancam. Tindakan Anda telah mengubah nasib keluarga kami sepenuhnya. Wang Feng dan Wang Zong mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus. Yang Chen tersenyum tipis, kamu tidak perlu terlalu sopan, kita harus saling membantu. Meskipun begitu, saya punya pertanyaan lain. Silakan, Saudara Yang Chen. Mereka tidak tahu apa yang akan ditanyakan Yang Chen. Kamu baru saja menyebutkan klan gadis ilahi, Feather Plume mengawasi perekrutan, kelompok etnis macam apa klan gadis ilahi itu? Yang Chen sangat bingung karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saudara Yang Chen, kau bahkan tidak tahu tentang klan gadis ilahi. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa dan menangis, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Yang Chen terbatuk, maaf atas tawamu, aku tidak punya banyak riset di bidang ini. Mereka tidak merasa aneh karena, memang, Yang Chen tampaknya hanya tahu sedikit tentang hal-hal seperti itu. Sekarang, mereka mempercayai kata-kata Yang Chen tentang berkultivasi dalam isolasi, dan bahwa ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Orang-orang seperti dia biasanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka diam-diam berpikir untuk mencoba memenangkan hatinya. Sekarang Yang Chen bertanya, mereka menjawab dengan jujur, Saudara Yang Chen, di alam selatan kita, manusia mendominasi dunia. Selain kita, binatang iblis dan binatang purba hanyalah objek pembantaian kita. Namun, di dalam ras manusia kita, ada juga kelompok-kelompok lain, yang saya yakin Anda tidak tahu. Mendengar ini, hati Yang Chen mula-mula dipenuhi kegembiraan. Alam selatan, dia memang berada di alam selatan. Itu hebat. Lalu, dia berkata, memang, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal itu. Kelas yang berbeda dalam ras manusia yang sama. Itu adalah sesuatu yang mutlak di alam roh. Haha, memang begitu. Sebenarnya, tipe manusia yang paling umum adalah kita, manusia biasa tanpa bakat atau kemampuan khusus. Tapi selain kita, ada beberapa manusia istimewa yang berasal dari suku-suku unik dalam ras manusia. Kata Wang Zong. Oh, Yang Chen menjadi tertarik, istimewa, seberapa istimewa? Wang Zong berkata, biar ku beri contoh, klan Dewi. Setiap gadis di klan Dewi terlahir dengan kecantikan yang unik, bak dewa abadi yang turun ke bumi. Mereka semua sangat cantik, sangat cerdas, sangat berbakat, mampu berkultivasi dengan cepat, dan merupakan petarung yang tangguh. Inilah klan Dewi. Apa, mereka punya kemampuan seperti itu? Yang Chen cukup terkejut. Ya, klan Dewi memang sangat langka, dan basis mereka berada di wilayah suci. Bisa dibilang, setiap dewi dari klan Dewi dianggap sebagai putri kaisar surgawi. Orang-orang di luar sana bermimpi menikahi dewi dari klan Dewi. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari klan Dewi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Haha, jangan terlalu ambisius soal klan Dewi.
Setiap jenius dari klan Dewi punya kemampuan luar biasa, dan banyak orang yang mengincar mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan kita, kata Wang Feng sambil tersenyum getir. Yang Chen memang tertarik dengan klan gadis dewa ini. Apakah ada tipe khusus lain selain klan gadis dewa? Tanya Yang Chen. Ada cukup banyak. Misalnya, klan putra surgawi gembala, yang sangat langka. Mereka memiliki konstitusi yang unik, dan nama keluarga mereka selalu Mu. Tidak ada yang tahu apa yang membuat mereka begitu berbeda, tetapi begitu mereka menjadi sangat terdidik, mereka pasti luar biasa. Awalnya, suku-suku ini terlalu sedikit jumlahnya, dan ada banyak penipu. Namun, seiring waktu, mereka entah bagaimana bersatu dan sekarang memiliki tempat mereka sendiri di seluruh wilayah selatan. Selain itu, ada klan Dewa Yang, klan Gua Bulan, dan masih banyak lagi. Selagi Yang Chen mendengarkan, dia mengangguk dalam hati, berpikir bahwa alam selatan memang dunia manusia, sangat berbeda dari alam roh. Di alam roh, sementara beberapa manusia dilahirkan dengan potensi luar biasa, seperti keluargamu, tidak ada komunitas seperti klan putra surgawi gembala. Terima kasih atas informasinya. Saya senang bertemu dengan kalian semua hari ini. Ini sungguh memperluas wawasan dan pengetahuan saya, menunjukkan betapa terlindungi dan bodohnya saya setelah bertahun-tahun berjuang dan berkultivasi, kata Yang Chen. Mendengar kata-kata rendah hati Yang Chen, Wang Zong dan Wang Feng saling berpandangan, lalu mengatakan apa yang ingin mereka katakan sejak awal. Saudara Yang Chen, karena Anda telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, mengapa tidak mengunjungi keluarga Wang kami sebentar? Lagi pula, kami perlu berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda, dan kami harus memperlakukan Anda dengan baik selama ini, kata Wang Feng dan Wang Zong satu sama lain. Hiburan, itu hanya sebagian saja. Yang mereka hargai adalah kekuatan Yang Chen. Kekuatan ini tak terbantahkan, dan sekarang setelah mereka mengundang Yang Chen kembali, mungkin saja dia akan berguna selama konfrontasi 6 klan. Namun, mereka belum lama mengenal Yang Chen, jadi tidak pantas untuk membicarakan masalah ini secara langsung. Jika mereka memperlakukan Yang Chen dengan baik terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan masalahnya, akan sulit bagi Yang Chen untuk menolak. Yang Chen dapat melihat niat mereka, mengetahui bahwa semua hal yang dikatakan Wang Feng dan Wang Zong sejak awal adalah untuk meletakkan dasar untuk saat ini. Dengan senyum tenang, dia sebenarnya penasaran untuk mengunjungi keluarga Wang. Bukan untuk apapun, tetapi untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya, karena dia masih tidak tahu di mana dia berada. Tidak perlu membalas budi, tapi karena kalian semua begitu ngotot, bagaimana mungkin aku menolaknya? Kata Yang Chen lembut. Haha, kesediaan Yang Chen untuk datang ke keluarga Wang kita pasti akan membawa kemuliaan bagi keluarga kita. Saudara Yang Chen, kumohon. Wang Feng dan Wang Zong tak henti-hentinya tersenyum ketika melihat Yang Chen setuju. Yang Chen tidak menahan diri dan pergi bersama kelompok itu. Lagi pula, keluarga Wang bukanlah klan yang sangat kuat, dan kehadirannya sendiri tidak menimbulkan ancaman baginya. Kelompok itu dengan cepat mengumpulkan mayat kadal naga terbang dan kembali ke keluarga Wang bersama Yang Chen. Sepanjang jalan, Yang Chen secara halus mengajukan beberapa pertanyaan dan berhasil mendapatkan beberapa petunjuk. Petunjuk-petunjuk ini, kurang lebih, memungkinkannya untuk memahami beberapa informasi. Jadi 2 hari kemudian, kelompok itu berhenti, dan semua orang kembali ke keluarga Wang. Yang Chen tak bisa menahan perasaan bahwa gaya arsitektur alam selatan agak berbeda dengan alam roh. Struktur keseluruhannya lebih mewah, memancarkan nuansa elegan dan canggih, membuat Yang Chen merasa seperti orang desa. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam terkekeh, dan untungnya, emosinya tidak mudah terungkap, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menghindari rasa malunya sendiri. Ketika mereka kembali ke keluarga Wang, banyak pelayan dan pembantu mulai menyambut mereka. Itu tim pemburu yang kembali. Selamat datang kembali, tuan kedua dan ketiga. Para pelayan keluarga Wang segera mulai sibuk. Wang Zong dan Wang Feng cukup lelah setelah semua pekerjaan, tetapi mereka tetap memprioritaskan memperlakukan Yang Chen sebagai tamu terhormat. Mereka berkata, Saudara Yang Chen, ikutlah dengan saya. Pertama, izinkan saya mengatur tempat untuk Anda menginap dan beristirahat. Setelah itu, kita akan pergi menemui kepala keluarga. Saya bisa mengerti, jawab Yang Chen. Wang Feng, carilah beberapa gadis cantik dari keluarga kita yang kultivasinya setara dengan alam dewa sejati atau lebih tinggi untuk saudara Yang Chen. Jangan bawa-bawa gadis-gadis jelek untuk mempermalukan kami, perlakukan saudara Yang Chen dengan baik, kata Wang Zong. Niat mereka jelas, mereka ingin mencari beberapa wanita alam dewa sejati untuk melayani Yang Chen. Yang Chen tertawa diam-diam, tidak perlu, saudara Wang Zong. Siapkan saja tempat tinggal untukku. Tapi bukankah itu tidak menghormati statusmu, saudara Yang Chen? Wang Zong menjawab dengan canggung, jangan khawatir. Gadis-gadis yang dididik keluarga Wang kita semuanya lembut dan memiliki tingkat kultivasi yang baik. Lagi pula, mereka semua masih perawan, jadi mungkin akan membantu kultivasimu jika kau memutuskan untuk tidur dengan mereka. Yang Chen mengerti betul maksud Wang Zong.
Sering dikatakan, masa muda terbuang sia-sia pada mereka yang tidak bebas. Sayangnya, Yang Chen bukan orang seperti itu. Apalagi, istrinya memiliki mata yang jeli dan bisa mengawasinya dengan ketat, sehingga sulit baginya untuk berbuat salah. Yang Chen hanya bisa berkata, "Tuan-tuan, saya sudah menikah." Tidak perlu. Apakah menikah benar-benar menjadi alasan untuk menolak? Namun karena Yang Chen sudah mengatakannya, Wang Zong dan Wang Feng hanya bisa segera membuat pengaturan untuknya tanpa menekannya lebih lanjut. Wang Zong dan Wang Feng sangat ramah dan menyediakan tempat tinggal terbaik untuk Yang Chen. Terlebih lagi, Ki Roh Langit dan Bumi di daerah ini sangat kaya, yang sangat membantu dalam kultivasi. Yang Chen cukup puas dengan pengaturan ini. Wang Feng dan yang lainnya kemudian pergi mencari kepala keluarga mereka. Bagaimanapun, menangkap kadal naga terbang dan mendapatkan darahnya dapat menyelamatkan nyawa kepala keluarga mereka, Wang Yuanzheng. Hal ini adalah hal terpenting bagi Wang Feng dan Wang Zong. Yang Chen tidak terburu-buru. Luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, jadi dia perlu meracik beberapa ramuan untuk membantunya pulih. Dia belum pernah punya kesempatan seperti itu di pegunungan sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar perlu memurnikan beberapa ramuan untuk pulih dengan cepat. Yang Chen memiliki banyak bahan di tangan, jadi memurnikan ramuan sangatlah mudah baginya. Dia hanya membutuhkan beberapa jam ganda untuk memurnikan beberapa ramuan dengan mudah. Namun, yang tidak diketahuinya ialah ketika ia memurnikan ramuan tersebut, banyak orang yang lalu lalang di daerah itu merasa takjub. Apakah itu cahaya Ki Ungu yang hanya bisa dimiliki oleh alkemis abadi? Apakah ada alkemis abadi yang memurnikan ramuan di sini? Benarkah? Seorang alkemis abadi yang memurnikan ramuan. Apa kau bercanda? Sepertinya dia tamu terhormat yang dibawa tim pemburu kita hari ini. Mungkinkah dia seorang alkemis abadi? Kita harus melapor ke atasan. Para pelayan yang lewat itu, begitu melihat kejadian, segera pergi melapor kepada atasan. Wang Feng dan Wang Zong tidak bisa pergi saat ini, jadi mereka memanggil beberapa ahli tahap pencerahan sebagai gantinya. Namun, ketika para ahli tahap pencerahan ini tiba, mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa dan dengan marah berkata, "Cahaya Ki Ungu apa? Apa kalian hanya membuat masalah? Tapi kami benar-benar melihat cahaya Ki Ungu tadi." Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Cahaya itu menghilang begitu cepat. Ribut-ribut soal apa-apa. Kemungkinan besar, kau salah lihat. Cahaya Ki Ungu hanya dimiliki oleh alkemis abadi. Senior Yang Chen ini adalah seorang kultivator yang tekun dan telah mencapai tahap nirvana. Bagaimana mungkin dia seorang alkemis abadi? Benar, bubar saja. Mungkin lain kali buka matamu sedikit lebih lebar. Para pelayan agak merasa kesal karena mereka melihat dengan jelas cahaya Ki Ungu yang unik dan tak salah lagi hanya dimiliki oleh alkemis abadi. Tapi sekarang, percuma saja mengatakan apapun. Cahaya Ki Ungu memang telah menghilang. Itu hilang karena Yang Chen telah selesai memurnikan ramuan. Sebenarnya, Yang Chen bahkan tidak menyadari bahwa alkimianya telah menghasilkan cahaya Ki Ungu, karena tidak ada fenomena seperti itu di alam roh. Setelah menyelesaikan alkimianya, Yang Chen menelan ramuan tersebut dan kemudian beristirahat selama 2 hari lagi. Dalam 2 hari ini, efek obat mujarabnya telah terwujud, dan tubuh Yang Chen mengalami pemulihan yang signifikan. Ia telah pulih dari hanya 2 hingga 3% dari kekuatan puncaknya, menjadi sekitar 50% dari kekuatan puncaknya. Dengan 50% kekuatan puncakku, aku seharusnya punya cukup kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, gumam Yang Chen. Tentu saja, masih ada jarak dari performa puncaknya. Namun, pulih dengan cepat ke kondisi puncaknya bukanlah tugas yang mudah. Yang Chen tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Mempertimbangkan situasinya saat ini, jika ia bisa menghabiskan waktu dengan tenang di keluarga Wang, pemulihan ke masa kejayaannya hanyalah masalah waktu. Sekarang, Yang Chen teringat metode kultivasi selanjutnya untuk seni ilahi terlarang yang diperolehnya dari suku manusia ikan. Apa yang sebelumnya ia kembangkan hanyalah lapisan pertama dari seni ilahi terlarang. Dia tidak pernah memperoleh metode selanjutnya, dan meskipun dia telah menyempurnakan seni ilahi terlarang hingga sempurna, dia tidak dapat menerobosnya. Dengan kemungkinan kemajuan sekarang, hati Yang Chen dipenuhi kegembiraan. Dalam sekejap, dia mengeluarkan bola cahaya di tangannya, menatapnya tajam, dan mulai memutarnya. Jelas sekali bahwa bola itu sangat menghalangi. Meskipun ia memegangnya, ia tidak dapat mengamati apapun dengan jelas hanya dengan melihatnya. Hal yang sama berlaku bahkan ketika ia menggunakan murid ilahi Lingqinya. Bagaimana cara membukanya? Yang Chen menggunakan deteksi jiwa ilahi untuk masuk dan, dalam sekejap, bergabung ke dalamnya. Jadi begitu, hanya mereka yang telah menguasai lapisan dasar seni ilahi terlarang yang dapat menggunakan jiwa ilahi mereka untuk membuka bola cahaya. Segel suku manusia ikan pada bola ini sungguh mendalam. Jiwa ilahi tanpa menguasai seni ilahi terlarang tidak akan bisa membuka bola ini, gumam Yang Chen dalam hati. Sambil memikirkan hal ini, Yang Chen juga mengamati bola cahaya itu secara detail menggunakan jiwa ilahinya. Setelah pengamatan tersebut, Yang Chen segera mempelajari metode kultivasi untuk seni ilahi terlarang.
Ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi bahagia. Hebat, haha, meskipun suku manusia ikan di alam rohku tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi, mereka berspesialisasi dalam jalur jiwa ilahi. Metode kultivasi jiwa ilahi begitu mendalam sehingga aku khawatir akan sulit ditemukan di alam selatan, kata Yang Chen bersemangat. Seni ilahi terlarang dibagi menjadi 3 lapisan. Dia telah mengolah lapisan pertama. Setelah selesai, jiwa dewa bisa 3 atau 4 kali lebih kuat daripada jiwa dengan tingkatan yang sama. Dia sekarang berada di puncak, 4 kali lebih kuat. Setelah dikultivasikan ke lapisan kedua, jiwa ilahi dapat ditingkatkan 5 hingga 7 kali lipat. Kelihatannya tidak ada peningkatan yang signifikan jika dihitung secara berlipat, tetapi bila dihitung secara cermat, perbedaan antara 4 dan 5 kali itu sangat besar. Dan setelah dikembangkan sampai tingkat ketiga, akan menjadi lebih mengerikan lagi, dengan jiwa dewa yang bisa mencapai 10 kali lebih kuat dari jiwa yang sama. 10 kali, apa konsep itu? Bahkan jiwa dewa yang satu tingkat lebih tinggi pun belum tentu mampu mencapai perbedaan 10 kali lipat. Seni ilahi terlarang ini tidak diragukan lagi menakjubkan. Yang Chen meliriknya sebentar dan mendapati bahwa berkultivasi hingga lapisan kedua tidaklah sulit baginya saat ini. Lapisan pertama seni ilahi terlarang mengharuskan 6 jiwa ilahi manusia ikan menjadi sepenuhnya tidak berguna sebelum kultivasinya berhasil. Ini adalah metode kultivasi untuk anggota non-suku manusia ikan. Dengan kata lain, dia mungkin satu-satunya orang di dunia ini selain suku manusia ikan yang telah mengembangkan seni ilahi terlarang. Penggarapan lapisan kedua agak lebih mudah, tetapi tingkat kesulitannya masih cukup tinggi. 6 jenis esensi bintang hitam dibutuhkan untuk mengolah kekuatan bintang-bintang yang tersebar rapat menggunakan metode khusus. Black Star Essence adalah material yang relatif istimewa, tetapi itu bukan masalah baginya karena dia memilikinya. Kuncinya adalah menemukan tempat untuk bercocok tanam di bawah kekuatan bintang-bintang yang tersebar rapat dan membimbing kekuatan bintang-bintang tersebut. Tempat seperti itu tidak mudah ditemukan. Misalnya, kondisi terbaiknya adalah ketika dia menghadiri konferensi menatap bintang di Pulau Bintang Luo terakhir kali. Saya tidak tahu apakah ada tempat seperti itu di alam selatan. Jika tidak, saya harus menggunakan niat daur ruang waktu untuk secara paksa mendekati bintang-bintang dan mengolah seni rahasia ini, kata Yang Chen. Meski agak berisiko, itu bukan hal yang mustahil baginya. Jika dia dapat mengolah lapisan kedua seni ilahi terlarang, ranah jiwa ilahinya dapat ditingkatkan lebih jauh, sehingga akan sulit bagi para pembangkit tenaga listrik panggung agung untuk mendeteksinya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tersenyum. Bagian tersulitnya masih lapisan ketiga dari seni ilahi terlarang. Yang Chen merasa kondisi kultivasi untuk lapisan ketiga cukup sulit. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, ia belum bisa mengolahnya. Bahkan di antara suku manusia ikan, hanya sedikit yang berhasil mengolahnya sepanjang sejarah. Dengan pemahaman tertentu tentang seni ilahi terlarang, Yang Chen memasuki kondisi kultivasi lagi. Dengan catatan ini, hari ketujuh kultivasinya telah tiba, dan akhirnya ada beberapa pergerakan dalam keluarga Wang. Wang Zong dan Wang Feng secara pribadi datang mengundangnya. Saudara Yang Chen, kepala keluarga kami sudah pulih sebagian dari luka-lukanya setelah bermandikan darah kadal naga terbang, haha, semua berkatmu. Kepala keluarga kami bersikeras untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk mengunjungi kediaman kakak tertua saya, kata keduanya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Yang Chen menolak? Mengetahui bahwa pertemuan dengan Wang Yuanzheng sudah tak terelakkan, ia berkata, saya sudah lama mengagumi kakak Wang Yuanzheng, dan sekarang saya punya kesempatan untuk bertemu dengannya, sungguh luar biasa. Bagus sekali. Kakak tertua saya juga tak sabar bertemu dengan saudara Yang Chen. Silakan datang, kata Wang Feng dan Wang Zong sambil tersenyum. Yang Chen mengikuti keduanya ke kediaman Wang Yuanzheng. Ketika dia tiba, banyak pelayan datang menyambutnya. Dari tengah, Yang Chen melihat seorang lelaki tua berjanggut putih. Lelaki tua ini berjanggut panjang, beralis putih, dan berambut putih, tetapi auranya tak bisa diremehkan. Setelah mengamati tingkat kultivasinya, Yang Chen tahu bahwa orang ini adalah kepala keluarga Wang, Wang Yuanzheng. Kamu pasti kepala keluarga, kata Yang Chen. Wang Yuanzheng tersenyum dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, hahaha, kalau begitu, kau, temanku, pastilah saudara Yang Chen. Memang benar, itu aku, jawab Yang Chen hangat. Hahaha, saudara Yang Chen masih muda dan menjanjikan. Masuklah ke dalam. Aku sudah menyiapkan banyak hidangan lezat dari binatang buas, juga teh roh dan anggur mewah yang berharga. Silakan manjakan diri Anda dan minum bersamaku sebagai ungkapan terima kasih, ajak Wang Yuanzheng dengan hangat. Yang Chen tidak akan menolaknya, tetapi dia juga tidak ingin terlalu dekat dengan orang-orang ini. Mereka begitu baik padanya hanya karena kekuatannya. Jika dia tidak berharga bagi mereka, mereka tidak akan begitu ramah dan bahkan mungkin mengusirnya dari keluarga Wang. Sedangkan untuk teh roh dan anggur halus, serta makanan lezat pegunungan dan masakan laut, dia tidak begitu mempedulikannya. Dia telah lama mencapai tahap di mana dia tidak bergantung pada makanan, dan hampir tidak fokus untuk makan lagi.
Sedangkan untuk spirit tea dan fine wine, bahkan tidak terlalu dibutuhkan lagi. Namun, dia berpikir demikian dalam hatinya, tetapi merasa sedikit terkejut saat tiba di pesta itu. Hal itu karena hidangan pegunungan dan hidangan laut tersebut kaya akan aroma dan energi spiritual. Kekayaan esensinya membuat tak diragukan lagi bahwa satu gigitan saja dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kekuatan. Hal yang sama berlaku untuk teh roh dan anggur berkualitas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui di alam roh sebelumnya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.